Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di podcast hari ini bersama Stiken Blitar. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Rahman ya Pak dari Desa Anggaprang. Ya. Silahkan Bapak diperkenalkan dulu mengenai identitas diri Bapak dan kemudian bagaimana kondisi di wilayah Desa Anggaprang. Monggo dipersilahkan. Terima kasih disampaikan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rahman, SPDI. Saya sebagai perangkat Desa Anggaprang di bagian Kaur Perencanaan. Ini langsung Iya, gambaran. Gak apa-apa, santai aja Pak ya. Siap. Kita santai saja seperti di depan tadi ya Pak ya. Gambaran berkaitan dengan Desa Anggaprang. Desa Anggaprang terletak di wilayah Kecamatan Kanigoro, yang sistemnya adalah desa, pemerintahan desa, yang dimana di sini kita Desa Anggaprang untuk berkaitan dengan gambaran umum. Desa Anggaprang terletak di wilayah Kecamatan Kanigoro, Blitar. Untuk jumlah penduduk kurang lebih sekitar 5.500-an. Dari sini potensi dari Desa Anggaprang adalah salah satu termasuk desa dikenal sebagai desa Pancasila karena kegotong royongan dan dari kegotong royongan, terus karena di Desa Anggaprang tidak hanya terdiri di satu agama, tetapi untuk tahun 2023 Desa Anggaprang terdiri dari 5 agama. Oh, 5 agama Pak ya. Jadi makanya sebelumnya Desa Anggaprang itu dikenal sebagai desa Bhinneka. Untuk mulai tahun 2022 2023 kita masuk ke tingkat kampung Pancasila. Dengan kegotong royongan, terus rasa solidaritas dengan agama satu dengan agama yang lain. Jadi di sini untuk Desa Anggaprang dikenallah desa Pancasila. Setelah itu Desa Anggaprang juga memiliki beberapa potensi kaitannya dengan situs maupun dari bidang pendidikan, pertanian, yang dimana di sini ekonomi Desa Anggaprang sebenarnya banyak sekali potensi yang di situ sampai hari ini masih banyak yang perlu kita gali kaitannya dengan potensi-potensi yang ada di masyarakat kita. Oke, ya, saya menggarisbawahi tadi Pak yang ada 5 agama ya Pak ya di situ. Itu apa sudah untuk tempat ibadahnya apa juga sudah mencakup yang 5 itu yang bisa untuk dipergunakan oleh penduduknya? Nah, untuk berkaitan dengan tempat ibadah untuk hari ini di Desa Anggaprang itu ada terbentuknya mulai tahun 2013. Di situ ada Jalan Mas Gapur. Jalan Mas Gapur dengan artian masjid, gereja sama pura. Oh, ada 3 berarti. Ada 3 dalam satu jalur. Dalam satu jalur. Toleransinya bagus ya Pak ya. Jadi 2023 ada nama jalan Mas Gapur tersebut karena toleransi umat beragama di situ tinggi. Adapun agama yang ada di Desa Anggaprang antara lain agama Islam, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, sama Buddha. Oh gitu. Untuk tempat ibadah masih ada 3 tersebut. Pak, jenengan pernah ada dulu kan ada kabar-kabar terkait suara azan ya Pak ya, yang ada di kalau nggak salah ada di Bali gitu ya. Itu ada warga turis asing itu dia merasa terganggu dengan adanya suara adzan. Kalau di Desa Anggaprang sendiri toleransinya gimana Pak? Kalau soal mungkin ada kan namanya kita beribadah itu kan ada keunikan sendiri-sendiri juga ya Pak ya. Itu toleransinya seperti itu bagaimana Pak? Kalau berkaitan dengan toleransi, kalau
Alhamdulillah di Desa Gabrang sudah terbukti, Oh, terbukti. terbukti di sini dengan garis bawah pada waktu ibadahnya orang Muslim di Iya, sini iya. juga toleransinya tinggi. Oh ini waktunya orang Muslim, Iya. baik orang Kristen Iya. maupun orang Hindu. Iya. Salah satu bukti di sini toleransinya tinggi antara lain pada waktu hari-hari besar. Ini ketika umat Muslim memiliki kegiatan hari besar, ini pesertanya tidak hanya orang Muslim saja. Dari pemuda gereja juga datang, dari pemuda Hindu pun juga datang, Oh, gitu. ikut nyengkuyung kegiatan tersebut. Itu pun juga pada waktu kegiatan orang Kristen maupun orang Hindu itu juga imbas baliknya seperti itu. Oh gitu. Luar Jadi- biasa ya Pak ya toleransinya ya. Ya, alhamdulillah untuk Desa Gabrang seperti itu untuk gambarannya. Untuk kita beralih nih ke dunia pendidikan ya Pak ya. Di Desa Gabrang itu apakah sudah mencakup lengkap gitu ya Pak? Maksud saya mulai dari mungkin TK, SD, SMP, SMA begitu? Iya. Apakah sudah mencakup gitu Pak? Makanya untuk Desa Gabrang kaitannya dengan dunia pendidikan ini sebenarnya sudah komplit. Sudah komplit, Komplit. ya? Wah, alhamdulillah ya Pak ya. Yang dimana di sini mungkin di khususnya Kabupaten Blitar masih ada di Desa Gabrang. Oh gitu, luar biasa. Kalau sekali, di Pak. tingkat nasional mungkin juga kita belum mencari referensi kaitannya dengan itu semua. Sebenarnya kalau di pendidikan di Desa Gabrang itu mulai dari PAUD itu ada 2, dari TK ada 2, Oh, gitu. untuk SD tingkat SD itu ada 2, SD sama MI. Oh iya, nggih. Dari tingkat sanawiyah ada 1, Ya. tingkat aliyah ada 2, MAN 1 Blitar sama Madrasah Aliyah Hasanuddin. Iya. Oh. Untuk oke, tingkat oke. selanjutnya itu ada Sedit Al-Muslihun. Sudah. Jadi mulai dari pendidikan 0 sampai S1 Oh, itu iya. sudah ada. Oh, nggih, luar biasa nggih Pak ya. Ya. Lengkap ya Pak ya. Sudah ini kayaknya nggak perlu keluar ya, kayaknya sudah cukup di desa situ aja ya Pak ya. Iya, termasuk saya pun sampai hari ini belum dalam pendidikan belum pernah keluar dari Desa Gabrang. Oh iya, iya. Mulai dari 0 sampai Iya Pak. Tapi memang kalau sudah lengkap itu kayak jadi mau keluar gitu kayak malas ya Pak ya. Oh, ini sini sudah lengkap ngapain saya keluar gitu ya Pak. Tetapi kalau kita keluar itu kan biasanya untuk melihat dunia luar ya Pak ya. Karena ketika kita melihat dunia luar kan bisa kita bawa kembali ke desa kita dan mungkin kita bisa untuk salah satu pondasi untuk membangun desa. Iya, nggih. Pak, kalau untuk pernah nggak Pak didatangi oleh mahasiswa dari kampus lain gitu Pak ke desa gitu, entah melakukan pengabdian kah atau melakukan observasi atau gimana gitu Pak? Pernah. Untuk tahun 2023 ini kita didatangi dari 2 kampus, yang sebelumnya dari Universitas 45 Oh, Universitas 45. dari Surabaya, sama untuk tahun ini bulan-bulan ini dari Universitas Malang. Oh Malang. Oh Yang benar Pak, untuk nggih. Iya, Universitas nggih, Malang. iya, nggih. Jadi seperti pengabdian gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dari mereka pada waktu datang ke desa, mereka membawa beberapa program yang dimana di situ kita gali kaitannya dengan problem atau permasalahan yang ada di desa yang belum selesai atau yang masih hari ini masih ke tahap mencari solusi. Jadi dari job yang mereka bawa, dari peserta KKN yang mereka bawa itu kita arahkan bahwasanya kita butuh seperti ini. Iya. Yang mana tujuan kita jangan sampai teman-teman yang dari kampus ini mereka mengabdi itu hasilnya setelah selesai KKN Ya, juga sudah selesai gitu ya. seperti itu. Inginnya jangka panjang ya Pak jangka ya. panjang. Jadi kemarin kita kaitannya dengan salah satu contoh kaitannya dengan problem sosial atau pemetaan wilayah, ya di mana di sini kaitannya dengan konflik-konfliknya sosial. Wah, seperti halnya satu kaitannya dengan Desa Gabrang, titik
pembangunan sejauh mana, kaitannya dengan jalan, titik mana yang belum terbangun, kaitannya dengan rumah tidak layak huni. Jadi di sini kita kita minta untuk membuatkan peta masalah hal tersebut. Jadi seumpama mereka ini bisa digunakan jangka panjang. Jadi di tahun ini sudah bisa digunakan, tahun berikutnya mungkin kurang lebih 5 tahun berikutnya itu masih bisa digunakan, masih relevan. Seperti itu. Supaya nggak berhenti sampai di sini gitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau itu tadi mengenai pembangunan ya Pak. Kalau untuk UMKM-nya bagaimana Pak di sana Pak? Alhamdulillah kaitannya dengan UMKM, masyarakat kita juga mengadakan giat dalam 1 tahun sekali. Untuk hari ini kita masih bisa melaksanakan 1 kali kegiatan tersebut karena keterbatasan anggaran seperti itu. Sebenarnya kalau kaitannya dengan potensi masyarakat, kaitannya dengan hasil bumi maupun UMKM yang ada itu sangat banyak. Cuman bercoraknya itu yang mana di sini kita harus kasih panggung untuk mereka untuk memberikan pengetahuan khususnya masyarakat kita sendiri kaitannya dengan ternyata di sini ada ini. Yang dimana hari ini kaitannya dengan pasar itu tidak hanya melulu secara real atau di pertokoan saja, tetapi di sini sekarang sudah ke ranah IT juga. Jadi banyak kegiatan masyarakat yang di situ tidak diketahui oleh luar ya Pak ya, masyarakat sebelahnya atau khususnya tetangganya. Jadi kita kasih panggung bazar UMKM tersebut, akhirnya untuk potensi-potensi UMKM yang ada di desa itu bisa keluar semua. Jadi antara lain kaitannya dengan pembuatan makanan ringan, keripik maupun yang lain-lain tersebut. Terus dari kegiatan UMKM di situ kue basah, makanan mungkin seperti makanan tradisional. Wah ini di mana? Terus kaitannya dengan hasil bumi. Kalau Gaprang itu kan terkenal kalau hasil bumi kan langsep. Langsep Gaprang. Ini mungkin sudah teruji secara internasional di nasional, cuman keterbatasan di sini budidayanya kita masih minim karena kaitannya dengan tempat juga. Terus kaitannya dengan hasil-hasil UMKM tersebut kita juga sudah melakukan kaitannya dengan bagaimana cara ini perlu adanya bimbingan atau kaitannya dengan ke tingkat berikutnya, seperti hanya dari hasil yang dihasilkan masyarakat mungkin labelisasinya seperti ini, ini kurang, perlu ditingkatkan, kita programnya kita harusnya bagaimana. Jadi salah satu ajang bazar tersebut kita melihat hasil seluruh yang ada di UMKM yang ada di desa kita juga melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di situ supaya bisa dijadikan tindak lanjut untuk tahun berikutnya. Seperti itu. Itu tadi mengenai UMKM ya Pak. Kalau seandainya nih Pak ya, saya cerita dulu Pak. Jadi di sini tuh kan ada program studi akuntansi sama manajemen ya Pak ya. Nah, biasanya mahasiswa di sini itu kalau mendekati akhir Pak, semester akhir itu biasanya mahasiswa itu melakukan yang namanya magang sama KKN gitu Pak ya. Seperti kampus yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi. Nah, itu kalau seandainya kita melakukan sharing, jadi seperti KKN, jadi kita bukan semacam menggurui tapi kita sharing ke desa Bapak, ke desa Gaprang. Mengenai kan di sini kalau mahasiswa itu kan lebih banyak ke teori ya Pak ya. Kalau soal lapangan kan mungkin masih minim dibandingkan dengan Bapak dan kawan-kawan yang mengenai lapangannya mungkin sudah pakar ya Pak ya. Nah, jadi kalau seandainya kita sharing, jadi kita mungkin ke sana gitu ya Pak ya. Mengenai UMKM dalam packaging atau mungkin bagian marketing pemasarannya, mengenai
apa produk-produk apa sih yang ada di Desa Gampang, kemudian kita tawarkan ke masyarakat luar atau mungkin bisa sampai merambah ke luar kota atau mungkin gimana. Itu berarti bisa ya Pak ya kira-kira ya Pak nanti. Yang jelas berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, Iya, kita selalu open, baik itu dari instansi manapun. Oh iya, gini baik Pak. Jadi berkaitan dengan memang pembangunan yang terakhir ya mungkin agak sulit di sini kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat karena batasan itu pada dirinya masing-masing. Intinya seperti itu. Cuman kita mengoptimalkan secara basis data bagaimana ini kita juga bisa memberikan layanan karena kita sebagai fasilitator yang ada di roda pemerintahan Desa Ngabrang, kita bisa mengoptimal dalam memberikan layanan pada masyarakat. Jadi kendala-kendala apa yang mungkin banyak masyarakat di situ memiliki banyak kendala, ada potensi di dalamnya tetapi banyak kendala karena keterbatasan kaitannya dengan informasi atau layanan. Ini kita memberikan ruang-ruang bagaimana permasalahan tersebut bisa diungkapkan. Yang dimana di situ kita bisa mengakomodasi permasalahan-permasalahan mereka sehingga kita bisa melahirkan sebuah program yang dimana di sini untuk kesejahteraan mereka. Jadi lebih baik ketika posisinya di sini masyarakat yang memiliki masalah ini langsung. Akhirnya ketika kita membuat program itu memang benar-benar langsung bisa dirasakan gitu ya, diserap oleh masyarakat yang ada. Iya Pak, memang kalau kita itu mau transfer informasi, mau transfer ilmu pun kita juga nggak bisa hanya sekali ya Pak ya. Kita harus berkali-kali karena memang masyarakat sendiri khususnya individu itu kan bermacam-macam ya Pak, dengan sifat dan model-model yang bermacam-macam juga. Jadi kita juga harus yang namanya Pak, kita berada di dunia pendidikan ya, dan kita harus telaten gitu ya Pak ya. Jadi kita harus transfer berkali-kali. Jadi memang ya harus telaten gitu ya Pak. Jadi nggak bisa kalau sekali ya Pak ya kayaknya ya. Jadi untuk kegiatan sepertinya sebuah program ini semuanya bukan atas dasar harus kita batasi. Ini bukan hanya sebatas keinginan, tetapi atas dasar kebutuhan. Jadi kebutuhan tersebut bisa digali dari problem atau masalah yang ada. Jadi sebelum kita bertindak, kalau kita mungkin karena desa itu kan yang ditekankan adalah kearifan lokal. Mungkin banyak masyarakat, desa sana bisa seperti ini, desa tidak mungkin bisa meniru desa mereka. Ini mungkin bisa sama programnya, tetapi cara menjalankannya itu yang berbeda. Karena kearifan lokal ini yang menjadi titik atau menjadikan uniknya desa di situ. Jadi dalam proses pembangunan atau sebuah program yang ada di desa ini, titik beratnya adalah atas dasar kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau kita ke ranah kebutuhan, potensi yang sebenarnya belum tersampaikan atau di publik itu belum tersampaikan, ini akhirnya muncul. Yang dimana di situ ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, ini adalah akan melahirkan sebuah hasil atau kreativitas masyarakat ini sudah bisa dirasakan. Karena mungkin kita harus kreatif. Kreatif, tetapi kreatif di sini jangan membuat kreativitas yang di situ tidak bersentuhan dengan problem masalah, kan seperti itu. Akhirnya dari kreativitas ini diawali dari bagaimana menuntaskan permasalahan ini dengan kreativitas yang ada per hari ini. Kemauannya mungkin kalau kaitannya dengan UMKM
kaitannya dengan apa ya, permintaan konsumen ini seperti apa, kreativitasnya harusnya bagaimana. Jadi kaitannya dengan problem hasil UMKM, kaitannya mungkin contoh keripik ini sekarang pengemasan A, tetapi dari konsumen sekarang mintanya pengemasan seperti ini, berarti bagaimana? Ini kan hanya meningkatkan kreativitas saja kan seperti itu. Jadi tidak melupakan permasalahan yang ada seperti itu. Kalau menurut Bapak nih ya Pak, kan kalau seandainya itu tadi kan berdasarkan kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan dan permintaan, baru kita bisa melahirkan sebuah solusi. Ya. Kalau seandainya kita itu membuat sebuah planning gitu Pak, rencana gitu ya Pak. Jadi sebelum ada permintaan kita melahirkan sebuah kreativitas, jadi ide, inovasi gitu ya Pak. Jadi contoh nih Pak ya, biasanya kalau seandainya mungkin pisang gitu jadi keripik gitu ya Pak. Nah, terus kemudian permintaan konsumen oke, bagus gitu ya Pak ya, stabil. Terus kemudian profit yang kita peroleh juga stabil nih Pak ya. Terus kemudian pelaku usaha atau mungkin dari ada transfer informasi itu ya Pak, kita bikin sebuah kreativitas sebelum ada permintaan. Jadi modelnya kayak, selain kita bikin keripik, kita bikin apa lagi ya, dan kita tawarkan dan kita coba di pasar, kira-kira hal ini itu bisa laku nggak kayak keripik tadi gitu. Kalau seandainya diaplikasikan begitu, bagaimana menurut Bapak? Ya, itu hal yang bagus istilahnya untuk menunjang problem permasalahan. Mengingat dari segi perencanaan di sebuah desa itu kan ada rencana jangka panjang, jangka menengah atau jangka menengah yang kurang lebih waktunya durasi itu kurang 5 tahun, 6 tahun. Kaitannya dengan program tahunan ini juga ada. Jadi dari program 5 tahun di sini semua masalah problem yang ada di masyarakat itu semuanya diungkapkan atau kita adakan musyawarah yang di situ menaungi sebuah peta masalah ya. Akhirnya kita membuat sebuah peta masalah yang di situ jangka waktu 5 tahun ini bisa ditargetkan dan itu ditindaklanjuti dengan program tahunan yang di sini juga evaluasi dari hasil tahun per tahun ini ada peningkatan atau tidak. Jadi dari situ seperti inovasi atau ini sudah jalan, ini masih kurang optimal. Jadi di sini untuk tahun berikutnya harus kita programkan lagi kan seperti itu. Jadi mungkin sekilas dari pertama kegiatan program itu harus berkelanjutan antara tahun pertama kita kerana barang mentah menjadi barang jadi. Karena di desa keterbatasan anggaran kan seperti itu. Jadi step by stepnya. Terus setelah itu untuk tahun kedua seharusnya di sini kaitannya dengan pengemasan, packingnya. Setelah packing sudah jadi, ini bagaimana ke ranah pemasaran. Lanjut ke ranah administratifnya pengelola di sini. Jadi dari situ optimalisasi masyarakat ini pun tidak cenderung pada pelaku usaha saja, tetapi bagaimana dengan kelembagaan yang lain itu juga saling melengkapi atau saling mendukung. Jadi hal-hal yang perlu dikembangkan antara lain ketika sebuah kreativitas inovasi di situ sudah lahir, ini tidak hanya pelaku saja yang memasarkan, tetapi bagaimana seluruh komponen yang ada di masyarakat itu juga ikut-ikutan memasarkan, karena hasil dari inovasi yang ada itu nanti istilahnya publikasinya seperti itu. Kalau istilahnya secara manajemen ketika itu yang publikasi itu hanya pelaku saja, mungkin orangnya terbatas. Tetapi kalau dibantu istilahnya publikasinya oleh seluruh masyarakat, seluruh elemen, ini seumpama kita melihat dari view karena bahasanya sekarang kan seperti itu ya, viewer yang melihat istilahnya mungkin di status saya yang melihat hanya 50 orang, dari perangkat yang lain
ada lebih dari 50 iya. orangnya beda. Akhirnya di sini ketertarikan konsumen untuk mendatangi desa kita itu sangat besar, mungkin seperti itu. Jadi potensi-potensi yang ada kita dari program perencanaan mulai dari pengkajian masalah, pemetaan masalah sehingga muncullah sebuah program sampai pelaksanaan. Setelah itu perlu adanya evaluasi. Setelah itu ini bisa mentas atau tidak, ini juga perlu banyak memerlukan kajian-kajian yang lebih dalam. Dan di sini tidak boleh berhenti di situ. Antara program ketika ini sudah tercapai, bagaimana itu bisa bersinambungan dengan program di atasnya di daerah maupun sampai ke tingkat pusat. Pak, untuk yang pelaku usaha itu ya Pak ya, itu kan biasanya yang dilakukan pertama kali itu adalah membutuhkan modal gitu ya Pak ya. Untuk modalnya sendiri kalau seandainya memang ada keterbatasan di modal itu larinya langsung ke kantor desanya atau mungkin ke pihak-pihak lain gitu Pak, biasanya kayak gitu untuk kita butuh bantuan gitu ya Pak, contohnya kayak gitu. Jadi berkaitan dengan program khususnya modal yang dimana di sini di kelembagaan desa atau di sebuah desa itu semuanya sudah dinaungi oleh BUMDes kan sebenarnya. BUMDes ya Pak ya. Nah, cuman untuk sampai hari ini secara nasional BUMDes ini juga masih dalam proses tahap bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada. Jadi BUMDes sudah lama ada. Jadi sebenarnya kaitannya dengan permodalan. Cuman ini yang kurang kaitannya dengan permodalan ketika itu melalui jalurnya BUMDes. Ini kaitannya dengan pengawasan yang kurang. Jadi baik dari desanya, dari daerah maupun dari nasional ini yang masih ada kelemahan di situ. Yang baru kemarin juga masih kita ikut rapat dengan secara nasional kaitannya dengan pembahasan BUMDes. Di situ pun memang dari dana yang digelontorkan dari Menteri Desa maupun dari desa-desa untuk BUMDes dari kurang lebih secara nasional hampir 3 triliun. Ini untuk desa Gebrang saja? Tidak, tidak. Untuk ini secara nasional secara nasional kurang lebih 3 triliun untuk income yang masuk masih kurang dari 5% atau 5%, hanya 5%. Jadi di sini kaitannya dengan pemodalan di wilayah ranahnya BUMDes ini masih sangat cenderung lemah. Satu. Terus dari modal yang lain itu kalau di ranahnya pemerintahan. Di desa kita juga ada BKD atau kredit desa. Yang di situ masyarakat juga bisa kita naungi untuk modalnya melalui di situ. Dan kita pun juga ada selalu kita informasikan kaitannya dengan wilayah kita juga dekat dengan Bank BRI. Jadi kita mengarahkan ketika ada informasi kaitannya dengan program BRI seperti halnya KUR dan lain-lain, itu selalu kita sampaikan di grup masyarakat. Yang dimana di situ masyarakat yang memiliki usaha bagaimana bisa memanfaatkan hal tersebut. Bukan berarti kita sebagai pemerintah mengajak masyarakat untuk sengsara memiliki hutang, tetapi bagaimana kita sebenarnya garis besarnya bagaimana kita memberikan solusi masyarakat kita yang memiliki potensi, memiliki usaha di situ kekurangan modal. Ini mumpung ada program seperti ini, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan berarti ada program seperti ini kan cenderung disalahgunakan ketika ada program itu hanya sebatas untuk konsumtif pribadi ya Pak ya, seperti itu. Akhirnya jadi masalah kan seperti benar itu. Sekali Pak ya. Kalau untuk contoh Pak BUMDes itu ya Pak, itu kalau untuk sistemnya itu model bagi hasil atau gimana Pak? Atau model bunga juga seperti yang itu Pak? Kalau untuk permodalannya?
Kalau untuk BUMDes untuk per hari ini di desa kita masih belum ke ranah permodalan. Oh gitu ya Pak ya. Cuman kalau di BKD di situ ke ranah bunga ya. Oh bunga, iya, Bukan ke bagi hasil belum. Bukan, iya. Karena Jadi bukan seperti koperasi ya Pak ya? iya. Bukan, iya. Kalau di kita untuk BUMDes masih banyak evaluasi karena ada beberapa problem kaitannya dengan itu semua. Karena mungkin masih lemahnya di kita kaitannya dengan pengawasan. Iya, berarti sistemnya bunga seperti di bank gitu ya Pak ya, Iya. ke PKD-nya. Itu kalau untuk persyaratan mudah ya Pak, untuk tembus gitu, kira-kira. Itu pun juga perlu kita. Jadi kalau BKD yang ada di desa kaitannya dengan masyarakat yang memiliki masalah kaitannya dengan permodalan, ini pun pasti juga perlu verifikasi dari pemerintah desa. Karena banyaknya problem dan lain-lain dari problem sebelumnya. Ini kita juga harus mengkaji lebih dalam. Jadi jangan sampai masyarakat kita mungkin yang disampaikan adalah untuk mencari modal, tetapi ini hanya sebatas untuk konsumtif. Jadi ya, ini nanti malah kita bukan memberikan solusi, tetapi kita malah menambah masalah. Menambah masalah itu Pak ya. Ya Pak, itu tadi untuk masalah bagian kita usaha-usaha gitu ya Pak. Nah, sekarang kita pindah ke agak asik-asik nih Pak ya. Siap. Kalau di desa Gaprang itu sudah ada wisata nggak Pak kira-kira? Nah, berkaitan dengan wisata, alhamdulillah untuk tahun ini atau tahun sebelumnya sebenarnya kita banyak potensi yang di situ bisa kita gali kaitannya untuk pariwisata. Tetapi kita juga cenderung bahwasanya letak strategis desa Gaprang itu adalah secara besar adalah kota di wilayah kota kabupaten, juga berdekatan dengan kota kabupaten, kota Majiat, yang dimana di sini per hari ini kita untuk wisata sebenarnya sudah lama yang ada di desa Gaprang itu satu adanya situs Arca Gaprang. Arca Gaprang. Iya. Kayak semacam candi gitu Pak atau gimana? Atau kalau candi bukan. Cuman arca hanya. Oh arca gitu. Itu ada kelompok Arca Gaprang. Mungkin juga secara nasional sudah masuk. Ini di bawah naungannya Trowulan. Cuman secara kepemilikan ini di bawah naungannya di Trowulan. Cuman secara tempat ini berada di desa Gaprang. Yang dimana di situ bisa kita manfaatkan untuk kaitannya untuk pariwisata. Ya, mulai di tahun 2023 ini alhamdulillah dari masyarakat, swadaya masyarakat di sini sudah ada giat mulai pembentukan dari Pok Darwis. Setelah itu giat budaya ini juga kita lahirkan kembali. Cuman kenapa masih hari ini mungkin seperti yang akan jadi masalah itu. Kaitannya dengan situs kan sudah ada sejak tahun kurang lebih 1993-an mulai terkumpulnya situs-situs tersebut, atau mungkin malah lebih ya istilahnya sekitar 1900-an sudah terkumpul kaitannya dengan situs yang ada di desa Gaprang. Kenapa masih hari ini? Karena kita juga menunggu kesiapan masyarakat. Jadi bagaimana di sini memilah antara agama dan budaya. Jadi secara umum ini akan jadi problem atau jadi masalah ketika ini kaitannya kalau sudah per hari ini kita sudah bisa diakui sebagai desa Bhinneka, desa Pancasila. Di situ akhirnya budaya ini sudah mulai ada keleluasaan, ada agak lebar ya, agak luasa ini bisa dilahirkan. Mulai tahun 2023 ini kita juga ada prosesi jamasan yang di situ istilahnya seperti halnya di Lodroyo. Istilahnya
dalam setiap saat di bulan Syuro, hari Selasa, malam Selasa Kliwon di Desa Ngabrang itu ada kegiatan jamasan, kira budaya, setelah itu ditutup jamasan, dan terakhir ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Nah, di situ itu adalah budaya. Oh iya Pak. Jadi dari situ ini sebenarnya potensi sekali untuk ke ranah pariwisata. Itu. Terus giat dari program jangka panjang, jangka menengah maupun jangka panjang kaitannya dengan Pok Darwis kemarin, kita juga karena wilayah Ngabrang dilalui oleh jalur provinsi, bagaimana kita kedepannya menyediakan kaitannya dengan homestay, setelah itu mungkin tempat penginapan, karena tidak memungkinkan kita di jalur provinsi banyak masyarakat luar kota yang di situ melalui wilayah kita, mungkin untuk berhenti sejenak menikmati menikmati apa yang ada di Desa Ngabrang, mungkin seperti itu. Itu sekarang berarti sudah bisa dinikmati ya Pak arcanya itu ya? Alhamdulillah sudah. Okay. Berarti sudah ada masyarakat lokal yang membuka usaha. Biasanya kan kalau ada tempat wisata ya Pak ya, di sekeliling itu kan sudah dipenuhi oleh masyarakat yang mungkin berjualan atau mungkin menawarkan sesuatu gitu ya Pak ya? Iya. Kalau yang berjualan yang jelas sudah ada, mulai ada untuk tahun-tahun terakhir ini sudah mulai ada kaitannya dengan potensi misalnya situs Arca Ngabrang. Jadi situs Arca Ngabrang dulu untuk sasaran itu untuk mayoritas di pendidikan, tetapi entah mulai sejak tahun 2000-an itu sudah tidak ada kunjungan lagi dari sekolah-sekolah yang kaitannya dengan pengenalan sejarah. Jadi ya harapan kita mudah-mudahan lah ini nanti akan kembali lagi, misalnya dari mungkin Pak Karno pun kan sudah disampaikan bahwasanya jas merah jangan lupakan sejarah, bahwasanya memang Desa Ngabrang itu adalah desa tua, salah satu desa yang tua di wilayah Kecamatan Kanigoro. Untuk promosinya apa yang sudah, kan sekarang ini ada Bapak contoh di salah satu media sosial Instagram gitu ya Pak ya, biasanya ada yang namanya jelajah Blitar gitu ya Pak ya. Nah biasanya di situ tuh menunjukkan di wilayah Blitar mungkin bagian mana itu ada tempat wisata baru, destinasi baru begitu ya Pak. Itu apa mungkin sudah masuk ke situ ya Pak? Maksudnya atau mungkin sudah bikin alaman media sosial sendiri yang kaitannya dengan Arca dan ditunjukkan pada dunia luar, oh ini ada Arca ini loh bisa dikunjungi gitu. Apakah sudah realisasi Pak kayak itu? Alhamdulillah kaitannya dengan media sosial kita lebih masyarakat atau kalian seperti itu, masyarakat luar yang mengekspos lebih dulu. Tetapi di kita sudah mulai giat di media sosial juga. Di desa juga memiliki website, melalui YouTube, melalui Instagram maupun Facebook. Jadi untuk promosi kaitannya dengan apa yang ada di Desa Ngabrang per hari ini kita sudah giat ke situ. Jadi di kaitannya dengan ini kaitannya dengan kenapa sih Arca Ngabrang kan seperti itu. Ini sebenarnya kan ranahnya ke ranah histori atau masa-masa kerajaan dulu, yang dimana di situ juga tidak terlepas dari kerajaan Majapahit maupun kerajaan Kediri dan situs-situs yang ada seperti Candi Penataran, Candi Sawentar, mungkin seperti itu. Oh iya. Berarti ini sudah mulai apa ya Pak ya, show off keluar gitu ya Pak ya. Memang sekarang itu memang apa ya Pak, dampak dari media sosial itu kan besar ya Pak ya. Apapun yang kita tunjukkan ke media sosial itu kan lebih cepat nyebarnya ya Pak, daripada kalau hanya dari mulut ke mulut saja kan mungkin ranahnya hanya sebatas hanya ke teman dekat atau, tapi kalau media sosial kan siapapun kan bisa mengakses ya Pak ya. Oke, itu luar biasa sekali ya Pak untuk Desa Ngabrang ya Pak. Berarti masyarakatnya
di Desa Gabrang itu berarti terbuka ya Pak sistemnya ya. Jadi Alhamdulillah. untuk ada mungkin sistem baru, budaya baru masuk, atau mungkin ada apa ya Pak namanya, keunikan dari luar yang mungkin di Desa Gabrang sendiri belum ada, itu berarti responnya positif gitu ya Pak ya. Alhamdulillah sampai hari ini kaitannya dengan ya tadi sudah disampaikan di depan, toleransi di Desa Gabrang itu alhamdulillah Iya. sudah ada peningkatan. Jadi kaitannya dengan budaya-budaya luar itu istilahnya kita juga memberikan ada open atau keterbukaan masyarakat untuk menerima. Cuman kita bagaimana sebagai pemerintah atau masyarakat lokal itu jangan sampai melupakan budaya yang sudah ada. Iya. Kebanyakan kita dengan adanya budaya dari luar, akhirnya yang paling diunggulkan atau yang paling dikasih apa ya, malah yang dijalankan adalah budaya-budaya dari luar, tetapi malah melupakan budaya lokal kita. Makanya dari sini kita optimalkan bagaimana budaya yang ada di desa kita itu bisa dibudidayakan, dipromosikan, yang dimana di situ adalah salah satu kekayaan kita. Iya. Yang di situ tidak bisa dicari di tempat manapun. Benar sekali Pak. Iya. Oke. Terima kasih untuk Pak Rahman hari ini atas kedatangannya, sudah menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari Desa Gabrang ya Pak ya. Semoga dari acara kita hari ini awal kita untuk saling bekerja sama nantinya, dan untuk kedepannya kita bisa saling memberikan apa ya Pak namanya, kontribusi yang masing-masing positif ya Pak kepada Stiken Blitar dan juga kepada Desa Gabrang juga. Terima kasih Pak Rahman untuk hari ini. Sama-sama. Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup Sudah sementara. cukup, Oke, terima kasih untuk hari ini, untuk podcast hari ini. Dan jangan lupa podcast di Stiken Blitar adalah satu-satunya podcast yang ada di Kota Blitar dan belum ada di kampus manapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.